Tidak semua dosa bisa diampuni, bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan bulan suci Ramadan. Dosa apakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di tahun ini kita kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dinanti-nanti oleh setiap insan yang beriman. Setiap manusia yang di dalam hatinya ada iman pasti merindukan bulan suci Ramadan. Setiap manusia yang di dalam hatinya ada iman pasti berbahagia ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan khusus bagi orang-orang yang beriman yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di bulan-bulan yang lain. Salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah sebagai bulan penghapus dosa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, setiap muslim yang menjalankan ibadah puasa karena dorongan keimanan, karena meyakini bahwa puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena meyakini bahwa puasa itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjalankan ibadah puasa itu semata-mata mengharapkan ridha Allah, semata-mata mengharapkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak semua dosa bisa diampuni, bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan bulan suci Ramadan. Dosa apakah itu? Salah satunya adalah dosa kezaliman. Dosa kezaliman adalah dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Bahkan dosa kezaliman inilah yang akan menghabiskan pahala puasa kita, ibaratnya dedaunan kering yang habis dimakan oleh api. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa kezaliman itu ada dua macam. Ada dosa kezaliman yang dilakukan secara personal dan ada dosa kezaliman yang dilakukan secara sistemik. Dosa kezaliman yang dilakukan secara personal adalah dosa yang dilakukan seseorang, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik itu secara lisan atau tulisan, seperti menghina, mencaci maki, menggibah, memfitnah, maupun secara fi'li atau secara perbuatan, seperti merampas hak milik orang lain, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, memukul orang lain, membunuh orang lain. Dosa-dosa seperti ini tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Bahkan dosa seperti inilah yang akan menghabiskan pahala puasa kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasul adalah mereka yang tidak punya uang dan tidak punya perhiasan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah sayati yaumal qiyamati bisolatin.
ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya. Wasiyamin, ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasanya. Wazakatin, ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala zakatnya. Wayati qad syatama hadza, akan tetapi ia juga akan datang pada hari kiamat dengan membawa dosa syatam, dosa menghina orang lain, dosa menghujat orang lain. Wa qadhafa hadza, dosa karena memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, dosa karena memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dosa karena menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dosa karena memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Fa in funiyat qabla ay yuqda alaih, kalau pahalanya itu telah habis dibagikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi, qabla ay yuqda alaih, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan pengadilan terhadapnya, ukhidha min khatayahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dosa-dosa kepada orang yang pernah ia zalimi. Thumma turihat alaih, kemudian ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar, maka ia kemudian akan dicampakkan ke dalam neraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah dosa kezaliman yang dilakukan secara sistemik. Apa yang dimaksud dengan dosa kezaliman yang dilakukan secara sistemik? Dosa kezaliman yang dilakukan secara sistemik adalah dosa yang dilakukan oleh penguasa dengan menerapkan sistem yang batil, sistem yang bertentangan dengan Islam, sistem yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dipastikan sistem seperti itu pasti akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat, dalam arti pasti penguasa itu akan melakukan kezaliman terhadap rakyatnya, sebagaimana yang ditegaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Maka siapa saja yang berhukum tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humudz zalimun, pasti dia akan melakukan kezaliman. Dan inilah yang kita lihat, yang kita saksikan pada hari ini di tengah-tengah masyarakat kita, meningkatnya angka kemiskinan, moral bangsa yang semakin rusak, kemaksiatan merajalela seperti minum-minuman keras, melakukan perjudian, melakukan perzinahan. Itu semua adalah dampak buruk karena sistem yang diterapkan bukanlah sistem Islam, sehingga tidak bisa menghasilkan kemaslahatan bagi umat, justru mendatangkan keburukan demi keburukan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.